Klimatologi hutan merupakan cabang ilmu kehutanan yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur iklim dengan ekosistem hutan. Unsur-unsur iklim tersebut meliputi suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, angin, radiasi matahari, dan tekanan udara. Hutan dan iklim memiliki hubungan yang sangat erat. Di satu sisi, kondisi iklim menentukan jenis vegetasi yang dapat tumbuh di suatu wilayah. Di sisi lain, keberadaan hutan juga memengaruhi kondisi iklim, baik pada skala lokal, regional, maupun global. Dalam konteks ini, hutan alam menjadi objek yang sangat penting untuk dipelajari karena memiliki struktur vegetasi yang kompleks, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan alam adalah hutan yang terbentuk secara alami, tanpa adanya penanaman yang dirancang oleh manusia. Hutan ini berkembang melalui proses ekologis dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga membentuk ekosistem yang stabil dan beragam. Di Indonesia, hutan alam banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan sebagian wilayah di Maluku. Hutan alam memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, terdiri dari berbagai jenis pohon dan tumbuhan. Yang kedua, memiliki tajuk yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Yang keempat, memiliki siklus ekologi yang berlangsung secara alami. Karena kondisi tersebut, hutan alam mampu menciptakan iklim mikro yang berbeda dibandingkan dengan daerah terbuka. Unsur-unsur klimatologi hutan pada hutan alam. 1. Suhu udara. Suhu merupakan salah satu faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme di dalam hutan. Pada hutan alam, tajuk pohon yang rapat berfungsi sebagai pelindung dari radiasi matahari langsung. Sebagian besar energi matahari akan diserap oleh daun dan batang pohon sebelum mencapai permukaan tanah. Akibatnya, suhu di dalam hutan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah terbuka. Pada siang hari, suhu dalam hutan dapat lebih rendah sekitar 2 hingga 5 derajat Celcius. Selain itu, suhu di dalam hutan juga lebih stabil. Pada malam hari, vegetasi hutan membantu mempertahankan panas sehingga perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Kondisi suhu yang stabil ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, aktivitas satwa liar, serta proses biologis lainnya. 2. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang terkandung di dalam atmosfer. Hutan alam umumnya memiliki kelembapan yang tinggi karena adanya proses transpirasi dan evaporasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air melalui stomata daun, sedangkan evaporasi adalah penguapan air dari permukaan tanah dan badan air. Semakin banyak vegetasi yang ada yang di dalam hutan, maka semakin besar pula jumlah uap yang dilepaskan ke atmosfer. Kelembapan yang tinggi memberi berbagai manfaat, seperti yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem, kedua, mendukung pertumbuhan tumbuhan, yang ketiga, mengurangi risiko kekeringan, yang terakhir, menjadi habitat yang ideal bagi berbagai organisme. 3. Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat menentukan keberadaan suatu sistem hutan. Hutan alam berperan penting dalam siklus hidrologi atau siklus air. Ketika hujan turun, tajuk pohon akan menahan segala air hujan melalui proses yang disebut intervensi. Sebagian air akan mengalir melalui batang pohon menuju tanah dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah. Proses ini dapat membantu meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi limpasan permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu, melalui proses evapotranspirasi,
Hutan mengembalikan uap air ke atmosfer sehingga berkontribusi terhadap pembentukan awan dan hujan. Oleh karena itu, keberadaan hutan alam sangat penting dalam menjaga kestabilan curah hujan suatu wilayah. Angin, kecepatan, dan arah angin juga dipengaruhi oleh kondisi vegetasi hutan. Pohon-pohon yang tinggi dan rapat berfungsi sebagai penghambat aliran angin. Akibatnya, kecepatan angin di dalam hutan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan daerah terbuka. Manfaat dari berkurangnya kecepatan angin antara lain: 1. Mengurangi erosi tanah. 2. Mengurangi penguapan air dari tanah. 3. Menjaga kelembaban lingkungan. 4. Melindungi tumbuhan muda dari kerusakan akibat angin kencang. Dengan demikian, vegetasi hutan berperan sebagai pelindung alami terhadap gangguan lingkungan. Yang kelima, ada radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Pada hutan alam, tajuk pohon yang berlapis-lapis menyebabkan hanya sebagian cahaya matahari yang mampu mencapai lantai hutan. Kondisi ini menciptakan variasi intensitas cahaya yang memungkinkan berbagai jenis tumbuhan tumbuh sesuai kebutuhan cahaya masing-masing. Sebagai contoh, tumbuhan bawah seperti paku-pakuan dan lumut dapat tumbuh dengan baik pada kondisi cahaya yang rendah. Sementara itu, pohon-pohon tinggi memanfaatkan cahaya matahari yang lebih besar di bagian atas tajuk. Selain dipengaruhi oleh iklim, hutan alam juga berperan aktif dalam mengatur iklim. Yang pertama, sebagai penyerapan karbon, pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpan dalam bentuk biomasa. Karbon tersebut tersimpan pada batang, cabang, akar, daun, dan tanah hutan. Kemampuan ini menjadikan hutan sebagai penyerapan karbon yang alami sangat penting dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca. 2. Mengurangi pemanasan global. Dengan menyerap karbon dioksida, hutan membantu mengurangi laju pemanasan global dan perubahan iklim. Semakin luas kawasan hutan yang terjaga, semakin besar pula kemampuan bumi dalam menyerap emisi karbon. 3. Menjaga siklus air. Hutan membantu menjaga ketersediaan air melalui proses infiltrasi dan evapotranspirasi. Fungsi ini sangat penting untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Contoh kasus di Indonesia, salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah kondisi alam di hutan Kalimantan Selatan. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian kawasan hutan mengalami deforestasi akibat pembukaan lahan, pertambangan, dan juga kebakaran hutan. Akibat berkurangnya tutupan hutan, terjadi peningkatan suhu udara, penurunan kelembapan, serta perubahan pola curah hujan. Selain itu, resiko banjir dan kebakaran hutan juga meningkat karena berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan air. Sebaliknya, kawasan hutan yang masih terjaga menunjukkan kondisi mikroklimat yang lebih stabil, suhu yang lebih sejuk, serta keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan alam sangat penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan lingkungan. Di sini kami menggunakan simulasi atau peraga infiltrasi air, yaitu perbandingan daya serap air pada tanah bervegetasi dan tanah terbuka. Pertama-tama kami mencari tanah yang bervegetasi dan memasukkan ke dalam botol. Selanjutnya, kami mencari tanah terbuka, yaitu perbandingan tanah pasir dan juga tanah bervegetasi. Ini akan menyebabkan tanah lebih banyak bermuatan pasir. Selanjutnya, kedua tanah tersebut akan kami sandingkan dan akan kami isi air bersih secara bersamaan.
Dari sini sudah terlihat bahwa tanah yang terbuka lebih cepat erosi daripada tanah bervegetasi. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa klimatologi hutan mempelajari hubungan antara unsur-unsur iklim dengan ekosistem hutan. Pada hutan alam, unsur-unsur seperti suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan radiasi matahari saling berinteraksi membentuk kondisi lingkungan yang khas. Hutan alam juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan iklim melalui penyimpanan karbon, pengaturan siklus air, pengendalian suhu, dan pembentukan iklim mikro.